wadah kerjaan kamu yang ini tuh emang udah klik banget nih, atau sekarang sebenarnya juga masih berjuang untuk bisa adaptasi di dalam situ? Aku sih don't stop to learn ya. Belajar terus. Jadi alhamdulillah sekarang aku udah dapat kerja di salah satu perusahaan properti di Tulungagung. Nggak nyangka sih bisa kerja di kantoran. Dulu sih cuma angan-angan aja, ya Allah kok pengen ya kayaknya kerja kantoran tuh enak, cuma di depan laptop atau komputer duduk gitu. Biasanya kan ngajar capek tuh sampai Kayaknya bengek suara sampai bengek Oke. kayak gitu. Nggak nyangka, pokoknya aku coba apapun itu, aku coba ngelamar di situ ya nggak, alhamdulillah qadarullah ya, rezeki mungkin ya. Jadi aku dapat kerja di situ habis 1 tahun freelance tadi. Dapatnya kerja tuh bulan Februari bertepatan sama tes CPNS tahun 2020. Aku harus milih antara kerjaan itu sama tes CPNS karena ternyata kan aku nggak nyangka tuh bisa keterima di situ. Aku motivasiku gini sih, waktu aku tahu ada loker di situ, lokernya ini nih bikin konten, desainer, kenapa nggak aku manfaatin ya kan pede dong, udah punya sertifikat itu tadi, pede dong, cobalah, siapa tahu pokoknya gimana ya, keluar dari zona pendidikan itu tadi, coba aja. Dan aku nyobanya nggak cuma di situ aja, banyak yang tak coba, ada beberapa perusahaan tak coba, tapi ternyata nyangkutnya di situ. Udah aku ikut tes tuh bulan Desember, dan ikut tesnya itu pun saingannya banyak, ada 90 orang yang diambil cuman 5. Coba, Wow, kalau nggak, lumayan. makanya udah qadarullah banget. makanya aku udah nggak terlalu mengharap. Iya. Karena kalau harapan terbentur dengan realita yang nggak sesuai harapan, sakit ya. Iya, sakit. Terus. Aku tesnya bulan Desember, pengumumannya Februari. Jadi kan aku udah ya udah Pak, mungkin belum rezekiku, habis tes tuh kayak gitu. Mungkin belum rezeki, orang saingannya banyak. Kemungkinan diterimanya tuh kecil banget. Sampai akhirnya terima nggak tuh? Belum. Belum. Itu masih tes interview lagi. Tes interview. Jadi gini, setelah 1 tahun perjalanan panjang tadi, itu mentalku jadi aku kayak ngebangun mentalku lagi. Jadi aku lebih kuat di situ, lebih kuat dengan penolakan. Ngelamar kerja ditolak, banyak penolakan, lebih kuat. Jadi aku waktu tes tuh pede aja, pede banget. Aku masa bodoh, maksudnya aku nggak mau jadi pengalaman tes itu. Aku nggak mau jadi diri orang lain yang kayak misalkan gimana sih, kalau kadang kan kalau kita munafik, kalau ditanya motivasimu apa gini terus pokoknya aku jawabnya bagus-bagusin enggak gitu. apa adanya. Oke. Akhirnya nunggu nih kamu keterima nggak tuh? Akhirnya masih ada beberapa tes lagi sih. Habis tes interview tuh itu di situ mentalku dibantai habis-habisan sih, karena orang 3 yang interview terus aktif banget. Soalnya kayaknya orang dari luar kota, dan emang dia itu tipe orang yang apa ya, trainer, pembicara. Itu yang ngetes aku pembicara. Di situ aku dikritik habis-habisan juga. Mungkin memang bagian dari SDM, SDM-nya ini. Iya, bagian dari SDM-nya memang. Tapi di situ aku kan ditanyain kan, kamu jurusannya bahasa Inggris, kenapa ngelamar di desain gitu, digituin juga. Sempet kayak down dikit, tapi aku di situ di tengah-tengah yang interview tadi, kayak aku harus bisa fighting. Ya wes, aku pokoknya aku jawab apapun, tak makan semuanya pertanyaannya, entah apapun itu yang ada di kepala tuh tak keluarkan. Dan kayak misalkan grogi gitu, udah groginya tuh karena udah dari pengalaman yang 1 tahun interview kayak gitu tadi, jadi udah bodo amat.
akhirnya habis tes itu aku tuh dikasih notis gini sama salah satu yang ngetes, aku masih inget banget notisnya gini, kamu tuh sebenarnya bisa apa aja, bahasa Inggris bisa, desain bisa, tapi masih apa sih, setengah-setengah apa gitu loh kalau ngatain. Setengah-setengah iya sih, emang bener emang bener setengah-setengah gitu. Dari situ pulang tuh aku Mikir. ketawa Ketawa. iya ya bener ya Lu kamu nggak membalikkan argumen ketika nggak kamu- membalikan argumen, enggak, Oh enggak. caranya itu ya kayaknya aku harus belajar kalau yang tentang kayak gitu kan, mematahkan argumen harus belajar. Terus akhirnya Ya pengumuman. udah aku pulang kan ya, terus selang beberapa hari dipanggil lagi, tak kirain ya kenapa, ya udah nggak mengharap karena habis dari interview itu kayaknya paling mereka nilai aku ya udahlah, saingannya mungkin banyak yang lebih worth it ya mungkin. Ternyata waktu aku dipanggil lagi itu ternyata udah nego gaji. Berarti Keterima, udah nih ya. keterima. Dan pada waktu yang bersamaan aku juga melamar di CPNS. Jadi di situ aku suruh milih, ya udah kamu mau ambil pekerjaan ini atau kamu mau lanjutin tes CPNS. Kalau di CPNS berarti kamu ada sama saya. Iya, nggak bisa masuk karena jadwal tes aku itu bertepatan sama training. Galau dong. Akhirnya Udah. kamu milih. Akhirnya aku pilih yang pasti dong. Ya, nanti udah ninggalin itu ternyata CPNS yang nggak keterima. Oke. Dan Akhirnya tadi aku terus yang ngomong. ya memang karena kamu narasumber saya. Nah, sampai akhirnya sekarang udah terjun ke Udah dalam dapat kerja. perusahaan ini setelah berjuang melewati tahun-tahun, dan akhirnya tahun keempat inilah yang menjadi tahun terakhir kamu untuk berjuang, atau memang kamu masih ingin mencoba lagi? Masih ingin mencoba lagi. Tapi nggak resign kan? Masa setiap tahun resign? Enggak lah. Kayaknya Kalau enggak lah. sekarang ya. sih lebih karena ya harus berhasil dulu nih di sini nih. Aku lagi ada di sini, tapi aku harus biar nggak setengah-setengah itu tadi. Nah, pokoknya karena kan nggak menutup kemungkinan nih, misalkan nanti kalau udah nikah terus pengen ngajar kan enggak, masih maksudku kalau misalkan udah nikah terus kalau misalkan kita ngajar itu kan enak, udah bekerja. Kalau di perusahaannya sekarang kan kayak gitu, nggak menutup kemungkinan sama background pendidikanku yang tadi. Iya, Tapi iya. untuk sekarang sih kayaknya di sini dulu deh. Oke, akhirnya hampir tutup ya ini. Hampir tutup pembicaraan kita, tapi menurut aku Menurut kamu gimana? Dari semua tadi cerita aku terus boleh ngasih Ngasih apa? feedback Nggak usah. dari apapun sih, dari iya. entah kan kamu nih psikologi nih, mungkin bisa baca gestur aku atau ramal dong. bukan maksudku aku tuh gimana sih sebenarnya, aku Iya, tuh iya. orangnya kayak gimana. Iya sih. Oh boleh loh ambil minum. Oh ya, Boleh ambil minum. Oke, jadi teman-teman pasti lumayan banyak lah ya yang juga mengalami masa-masa berjuang seperti mbak saya ini, Mbak Ulin ini. Saya pun juga pernah kok mengalami hal-hal seperti Mbak Ulin ini. Cuma memang nggak sebanyak dia nih. Setiap tahun dia Setiap tahun sampai 4 kali nih. Cuman 2 kali loh guys. oh iya deh. 2 kali. Oh iya deh, dua kali. Sekalinya dia mencoba mengenal dirinya dan mencoba segala hal. Cuman kalau aku lihat nih ya, ini tuh bukan dampak, berawal dari sebuah Menjelaskan dulu berawal dari planning yang momen-momen ketika dia di SMA sih. Ketika dia di SMA,
masa depan atau mimpi dia itu belum kebentuk gitu. Jadi menurut saya buat teman-teman yang sekarang tuh di masa pelajar atau SMA, di masa-masa SMA atau SMP pun, kalian tuh boleh banget bermimpi dan jangan takut untuk memilih mimpi itu gitu. Dan mulai mencoba untuk meraba diri. Sebenarnya aku itu passionnya apa sih? Terus aku tuh sukanya apa? Terus intinya boleh kok kita itu di masa SMA atau SMP itu senang-senang boleh. Cuman Jangan lupa itu. jangan Ke lupa depan. bahwa setelah SMA itu ada masa lagi yang Iya, mana bener. kita nggak bareng teman-teman kita yang SMA gitu. Jadi yang menentukan kita akan seperti apa itu ya Kita kita sendiri. sendiri, bukan teman-teman di circle kita waktu SMA gitu kan. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil nih dari Mbak Ulin, segeralah untuk memilih mimpi kita dari sejak dini supaya kita enggak yang jadi apa ya, tersesat banget gitu ketika selesai dari masa-masa SMA gitu. Supaya juga kita itu ketika memilih jurusan gitu kita memang sesuai dengan yang kita inginkan, dan ketika sudah kita pilih jurusan yang kita inginkan, kita harus konsekuensi ketika di tengah jalan kok kita mengalami kesulitan, terus kita kok tiba-tiba merasa ini tuh bukan jurusan yang aku impikan kayak gitu, padahal itu tuh pilihan kamu sendiri. Jadi harapannya ketika kamu sudah memilih itu ya kamu konsekuensi sampai akhir ya. Yep. Jangan sampai di tengah jalan kamu ngerasa itu nggak passion aku. Jadi perlu banget untuk mematangkan pilihan itu dari sejak dini, itu penting banget. Itu teman-teman. Jadi makasih banyak ya Mbak udah mau sharing bersama teman cerita. Oke. Oh, ini jadi nama YouTube-nya teman cerita. Enggak, YouTube-nya Zufita Nandiastika. Maksudnya kontennya cerita. Karena konten YouTube itu banyak, nggak hanya tentang teman cerita. Ada aku ceritain tentang anak-anak berkebutuhan Iya. khusus, kayak gitu lah. Nah, gitu. Ternyata setelah obrolan kita berdua, aku tuh jadi tahu kalau Mbak Ulin itu juga punya kesamaan yang sama kayak aku di entertain. Jadi dia juga, aku kira ya dulu itu Mbak Ulin ini tuh orang introvert loh. Maksudnya soalnya ketika aku kalau ketemu ya, kalau Diem. dia tuh diem banget teman-teman. Karena Dan- mungkin kita jarang ketemu, jarang ngobrol. Dan baru deket banget itu sekarang. Kalau kalian tahu. Ini deket banget, nah ini deket. Nah kita tuh jarang banget ngobrol yang panjang Iya, sampai. karena kan kamu di Jogja, aku di sini. Terus kayak misalkan perkumpulan keluarga gitu kan jarang bisa ngomong banyak. Yes, Paling ya. cuma say, Mbak gimana kuliahnya, cuman gitu-gitu doang. Nah iya Jadi makanya kan kamu belum tahu diriku yang sesungguhnya. makanya itu aku tuh kayak alhamdulillah banget nih di momen teman cerita kali ini aku tuh jadi tahu. Wah, ini nanti pasti Tentang- ditonton semua saudara ini. Mau nggak? Tolong ya. Jadi nanti. tahu aslinya Mbak Ulin itu kayak gimana. Setelah ini aku ingin mengeksplor saudara-saudara aku Aslinya gimana? sepertinya. Aslinya tuh dia tuh cerewet ya. Memang. Pak, terus dia tuh hangat loh ternyata. Iya, memang ini hangat sekali guys. Di darahku darah hangat. Hangat itu maksudnya dia tuh penuh dengan pelajaran hidup gitu loh ternyata. Ya ampun. Anu pelajaran ditolak ya guys. Ditolak lamar kerja. Nah iya itu juga. Jadi kalian jangan berhenti berharap ketika ketika menerima penolakan satu, karena masih ada pintu-pintu penerimaan yang lain yang masih terbuka. Habiskan jatah gagalmu. Habiskan jatah gagalmu sampai kegagalan itu habis. Mau ngomong apa? Oke, gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Iya, Oh iya. lanjutin. Close statement dari Mbak Ulin. Aduh. Pesan untuk teman-temanku, buat teman-teman cerita.
bener ya tadi yang dikatain sama Mbak adekku loh. Adekku kita Adekku. seumuran sih, cuman apa ya, apa sih Karena garis keturunan. keturunan ya gitulah. Bener banget apa yang dikatain sama Dek Dias adekku Iya, adek loh sama. Kamu harus mengakui apa adek. bener banget apa ya, gimana sih Nggak usah grogi. masih merangkai ini loading. Jadi tentuin what's your dream, what you want to be in your future. Pokoknya senang-senang boleh, tapi jangan lupa tuh tentuin apa mimpi kita. Terus sama ini nih, karena aku dulu ini ya, kenapa kok nggak ketemu dulunya, kurang sharing sih, kurang sharing sama kayak orang-orang di atasku yang lebih berpengalaman. Soalnya sama orang tua pun juga kadang tuh kita lebih terbuka sama temen daripada sama orang tua. Iya, benar itu. Itu sih, itu sama don't stop to try. Pokoknya jangan lelah mencoba apapun itu ya, coba aja. Pokoknya emang bener apa kata pepatah, the best learn is experience. Pengalaman itu amat sangat ini sih, Sangat berharga. berharga. Memang benar sekali, sharing itu adalah kunci. Sharing adalah healing. Seperti Kok jadi healing? healing. Iya, I know. Iya kan? Iya. Kenapa? Lanjutin. Makanya kenapa aku bikin teman cerita ini sebenarnya karena itu, Mbak. Sharing. Karena Iya sih, ketika aku balik ke rumah, aku mulai dari nol dan aku nggak punya teman sharing yang itu tuh klik seperti teman-temanku yang di Jogja. Makanya akhirnya aku bikin wadah teman cerita. Ya udah, tagline-nya tuh dipatenkan ya, persis. Oke, baik, kita nggak jadi tutup. Kita tutup dulu ya. Terima kasih teman-teman semuanya udah mau dengerin podcast ala-ala teman cerita kali ini. Ya jangan lupa Teman cerita, cerita, sharing is healing. Terima kasih. Assalamualaikum.